Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastra Yudesti dengan NIM H04205003, Pendidikan Fisika A 2020, Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi fisika modern, yaitu efek Compton. Apa itu efek Compton? Efek Compton merupakan gejala hamburan atau efek dari penembakan suatu materi dengan sinar X, atau efek Compton juga merupakan suatu peristiwa terpentalnya elektron akibat adanya tumbukan antara foton yang datang dengan elektron yang diam. Efek Compton pertama kali ditemukan pada tahun 1923 oleh seorang penemu bernama Arthur Holly Compton. Compton melakukan percobaan dengan menjatuhkan sinar X yang berasal dari bahan radioaktif pada lempengan tipis. Sinar X monokromatik dikenakan pada elektron dalam lempeng tipis pada material diam terhadap pengamat. Untuk mengamati fenomena ini, dipasang sistem detektor di sekitarnya. Setelah menumbuk elektron, sinar X menyimpang terhadap arah semula dan elektron terlepas dari material bergerak ke arah lain. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang ditangkap oleh detektor, ternyata panjang gelombang sinar X yang terhambur, lambda S, adalah lebih besar bila dibandingkan panjang gelombang semula, lambda 0. Selain itu, misalkan sudut penyimpangan dari sudut yang terhambur adalah theta. Semakin besar theta, maka panjang gelombang dari sinar yang terhambur lambda S akan semakin melebar. Untuk menjelaskan fenomena ini, Compton menemukan kecocokan jika menganggap bahwa foton merupakan partikel cahaya namun memiliki massa diam sama dengan 0. Pada percobaan Compton ini menunjukkan adanya perpindahan momentum, sehingga di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian berdasarkan teori relativitas Einstein, Compton menurunkan momentum foton yang dinyatakan dengan persamaan berikut. P sama dengan Hf per C sama dengan H per lambda, di mana P merupakan momentum foton dengan satuan Newton second, H adalah konstanta Planck, F adalah frekuensi cahaya dengan satuan Hertz, C adalah kecepatan cahaya, dan lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan meter. Nah, dengan menerapkan hukum kekekalan energi dan momentum pada tumbukan ini, Compton menemukan bahwa pergeseran gelombang cahaya memenuhi persamaan delta lambda sama dengan lambda aksen min lambda sama dengan H per mEc kali 1 min cos theta, di mana delta lambda sama dengan pergeseran panjang gelombang satuan meter, lambda adalah panjang awal gelombang dengan satuan meter, lambda aksen adalah panjang gelombang hambur dengan satuan meter, mEc adalah massa elektron sebesar 9,11 kali 19 pangkat min 38 kg, dan cos theta adalah sudut hamburan. Kemudian, H per mEc itu sendiri adalah panjang gelombang Compton. Selanjutnya, penurunan persamaan efek Compton. Nah, perhatikan pada gambar. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa foton yang datang akan memiliki momentum dan energi. Mengapa memiliki momentum dan energi? Karena foton yang datang melakukan pergerakan, di mana suatu benda yang bergerak akan memiliki momentum dan energi. Kemudian, elektron yang ditumbuk tentu memiliki energi diam. Kemudian, foton yang terhambur setelah melakukan tumbukan juga memiliki momentum dan energi. Begitupun dengan elektron yang terpental memiliki momentum dan energi.
Untuk momentum foton, P sama dengan H per lambda. Kemudian energi foton E sama dengan HF sama dengan Hc per lambda sama dengan P kali C. Untuk energi diam pada elektron, E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. Di sini berlaku hukum kekekalan momentum sehingga berlaku jumlah momentum foton sebelum tumbukan itu sama dengan momentum foton setelah tumbukan. Nah, jadi P sama dengan P aksen ditambah PE. Jadi PE itu sama dengan P dikurang P aksen. Oke, selanjutnya karena momentum ini membentuk sudut dan membentuk sebuah vektor, maka berdasarkan penjumlahan vektor yang membentuk sudut, maka PE itu sama dengan akar P kuadrat ditambah P aksen kuadrat dikurang 2P kali P aksen cos theta. Nah, kemudian baris keempat ini kita kalikan dengan C, sehingga kita memperoleh PE kali C pada baris kelima dan keenam, yaitu PE kali C sama dengan akar PC kuadrat ditambah P aksen C kuadrat dikurang 2P kali C kali P aksen kali C kali cos theta. Nah, kemudian karena PC itu sama dengan E, jadi kita ganti saja PC menjadi E, dan kita memperoleh nilainya di baris ketujuh, PE kali C sama dengan akar E kuadrat ditambah E aksen kuadrat dikurang 2E kali E aksen cos theta. Selain hukum kekekalan momentum, juga berlaku hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi awal sama dengan jumlah energi akhir. Nah, energi awalnya E tambah E0 sama dengan E aksen ditambah energi elektron setelah terpental. Nah, energi elektron yang terpental itu sama dengan E tambah E0 dikurang E aksen. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, menurut teori mekanika relativistik oleh Albert Einstein, energi elektron yang terpental jika dikuadratkan itu sama dengan E0 kuadrat ditambah PE kali C kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Kemudian kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 3. Nah, kita memperoleh E tambah E0 dikurang E aksen, kita pangkat 2, sama dengan E0 kuadrat ditambah PEC kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 4. Nah, kita memperoleh E tambah E0 dikurang E aksen pangkat 2 sama dengan E0 kuadrat ditambah E kuadrat ditambah E aksen kuadrat dikurang 2E kali E aksen cos theta. Kemudian kita jabarkan persamaannya sehingga kita memperoleh pada baris ketiga, yaitu E kuadrat ditambah 2E0E ditambah E0 kuadrat dikurang 2E aksen dikurang 2E0 E aksen ditambah E aksen kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah E kuadrat ditambah E aksen kuadrat dikurang 2E kali E aksen cos theta. Nah, setelah itu di ruas kanan dan ruas kiri kita lihat persamaan yang bisa kita tiadakan, sehingga dari sini kita mendapat nilainya di baris keempat itu 2E kali E0 dikurang 2E E aksen kurang 2E0 E aksen sama dengan min 2E aksen cos theta. Nah, kemudian kedua ruas ini kita bagi 2 sehingga kita memperoleh nilainya di baris kelima E0 dikurang E aksen dikurang E0 E aksen sama dengan min E aksen cos theta. Ini kita sebut sebagai persamaan kelima. Selanjutnya kita kalikan seper E aksen ke persamaan kelima, sehingga kita memperoleh hasilnya di yang baris kedua itu E0 per E aksen dikurang 1 dikurang E0 per E sama dengan min cos theta. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan seper E0 sehingga kita memperoleh hasilnya pada baris keempat 1 per E aksen dikurang 1 per E sama dengan 1 per E0 kali 1 dikurang cos theta. Nah, karena E itu sama dengan Hc per lambda, jadi kita langsung ganti saja menjadi
1 per Hc per lambda aksen dikurang 1 per Hc per lambda sama dengan 1 per M0 C kuadrat. M0 C kuadrat itu kan sama dengan E0 tadi, dikali 1 kurang cos theta. Nah, kemudian kedua ruas ini kita sederhanakan menjadi lambda aksen per Hc dikurang lambda per Hc sama dengan 1 per M0 C kuadrat dikali 1 kurang cos theta. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi lambda aksen dikurang lambda sama dengan Hc per M0 C kuadrat dikali 1 kurang cos theta. Dan ini merupakan akhir dari penurunan persamaan efek Compton. Elektron diam di tumbuk foton sinar X dengan panjang gelombang 10⁻11 meter. Foton sinar X terhambur dengan panjang gelombang 2,2 kali 10⁻11 meter. Berapakah energi kinetik elektron yang terpental? Jika diketahui H sama dengan 6,6 kali 10⁻34 joule second. Oke, dari soal diketahui lambda sama dengan 10⁻11 meter, kemudian lambda aksen sama dengan 2,2 kali 10⁻11 meter, C itu sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon, H sama dengan 6,6 kali 10⁻34 joule sekon. Nah, yang ditanyakan itu energi kinetik atau EK. Nah, kita masuk dalam penyelesaian. EK sama dengan E dikurang E aksen. Nah, pada penjelasan penurunan persamaan efek Compton itu kan E sama dengan Hc per lambda. Jadi kita ganti saja, langsung EK sama dengan Hc per lambda dikurang Hc per lambda aksen. Nah, kita sederhanakan menjadi Hc kali 1 per lambda dikurang 1 per lambda aksen. Oke, kita masukkan saja nilainya. H itu 6,6 kali 10⁻34, kita kalikan dengan C 3 kali 10⁸. Kemudian kita kali dengan 1 per lambdanya tadi 10⁻11 dikurang 1 per lambda aksennya 2,2 kali 10⁻11. Nah, dari persamaan ini kita tinggal selesaikan dan kita mendapat hasilnya. Hasil akhirnya itu 10,8 kali 10⁻15 joule, atau bisa juga 1,08 dikali 10⁻14 joule.